Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Apa kabar soleh-soleha hari ini? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum belajar, agar pembelajaran kita menjadi berkah dan mudah untuk kita pahami, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, soleh-soleha, sekarang siapkan buku tema dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran keempat. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Kemudian Beni bertanya kepada kakaknya, "Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" "Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi hias, padat, dan indah." Nah, soleh-soleha, tadi kakak Beni menyebutkan bahwa puisi itu bentuknya adalah bait. Jadi susunannya adalah bait. Nah, yang mana yang disebut dengan bait? Ini disebut dengan bait ya soleh-soleha. Dari atas sampai ke bawah ini. Kemudian bait itu terdiri dari baris-baris. Nah, ini disebut dengan baris. Ini adalah baris pertama. Taman bungaku, itu adalah baris pertama. Kemudian baris kedua, bila ku pandang. Baris ketiga, hati pun senang. Nah, begitu juga seterusnya. Ini adalah baris keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, tadi kata kakak Beni bahwa jumlah barisnya itu tidak ditentukan. Jadi boleh 5, boleh 6, boleh 8, boleh 13, atau boleh juga 15. Itu diserahkan kepada yang menulis puisinya. Nah, tadi kata kakak Beni, yang berbentuk paragraf bukanlah puisi. Nah, mana yang disebut dengan paragraf? Nah, susunan seperti ini disebut dengan paragraf ya soleh-soleha. Nah, dari ini satu paragraf. Yang ini paragraf keduanya. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, bukanlah puisi. Nah, puisi bentuknya bait seperti ini. Nah, selanjutnya, kata kakak Beni, puisi itu terdiri dari kata yang hias, padat, dan indah. Nah, coba kita pelajari kata-kata berikut. Ini ada kata cangkul. Nah, apa arti kata cangkul tersebut? Cangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Soleh-soleha pernah lihat kan? Cangkul ini biasanya digunakan oleh orang ke sawah. Maka maksud cangkul itu adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kemudian siramilah. Nah, siramilah ini berarti mencurahkan air. Jadi siramilah maknanya adalah mencurahkan air. Nah,
Mungkin kita pernah melihat ibu kita menyiram bunga atau Soleh-soleha sendiri pernah menyiram bunga. Yang kita lakukan adalah mencurahkan air. Kemudian tumbuh. Tumbuh artinya adalah bertambah besar, bertambah tinggi. Soleh-soleha yang dari dulunya masih bayi, kemudian bisa merangkak, bisa berjalan, dan sekarang sudah bisa berlari, dan sudah kelas 2 SD, tingginya juga bertambah, itu namanya tumbuh. Nah, kemudian bermekaran. Bermekaran artinya mulai berkembang. Nah, itu artinya bermekaran. Mungkin Soleh-soleha pernah melihat bunga yang bermekaran. Itu kelopaknya sudah mulai berkembang. Kemudian berkicau. Berkicau dilakukan oleh burung. Jadi berkicau adalah bunyi burung. Itu maknanya ya Soleh-soleha. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan dalam puisi karena katanya hias, indah, dan padat. Nah, kemudian ayo amatilah gambar berikut ini. Ini adalah Beni. Ini ayah, ibu, dan kakak Beni. Ayo kita baca. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Nah, Soleh-soleha tahu apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan liar atau seperti rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Misalnya ini ada rumput yang tumbuh di tanaman bunganya. Jadi ini dibuang ya Soleh-soleha agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman bunga tersebut. Nah, apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Nah, mereka sedang bergotong royong membersihkan taman. Kemudian, pernahkah kamu melakukannya? Nah, pernahkah Soleh-soleha melakukan hal ini bersama keluarga? Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Soleh-soleha, mari kita simak lagu Lihat Kebunku berikut ini. Nah, Soleh-soleha, dari lagu Lihat Kebunku tadi, kita bisa menentukan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut dan kuat lemah tekanan pada lagu tersebut. Pada kata Lihat Kebunku, itu bunyinya panjang. Kemudian tekanannya kuat. Kemudian pada lirik penuh dengan bunga, bunyinya panjang dan tekanannya lemah. Pada lirik ada yang putih, bunyinya panjang dan tekanannya kuat. Pada lirik dan ada yang merah, bunyinya panjang dan tekanannya lemah. Lirik semuanya indah, bunyinya panjang dan tekanannya kuat. Jadi, lagu tersebut harus dinyanyikan sesuai dengan panjang pendek dan kuat lemahnya pada lirik berikut ini. Beni bersama keluarga beristirahat. Beni dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang, kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih, juga asri. Kemudian, kakak Beni membacakan puisi. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik.
taman bungaku berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Soleh-soleha itu adalah puisi yang dibacakan oleh kakak Beni. Nah, sekarang coba soleh-soleha belajar membuat puisi karya sendiri. Puisinya cukup singkat saja. Contohnya, kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik, sayapmu begitu indah. Engkau terbang ke segala arah, menghisap manisnya madu bunga. Nah, contohnya adalah puisi seperti ini. Soleh-soleha, sekarang silahkan buat puisi singkat sesuai dengan kemampuan soleh-soleha di modulnya masing-masing ya. Nah, setelah istirahat, Beni membantu ayahnya. Ayah Beni ingin memperbaiki motor. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Jadi soleh-soleha, benda yang dipegang Beni ini namanya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini berfungsi untuk membantu kita mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, pensil, cincin, gelang, dan benda-benda lingkaran lainnya. Nah, sekarang soleh-soleha coba tentukan dari benda-benda ini manakah benda yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi ingat ya kata kuncinya soleh-soleha. Jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, manakah dari benda-benda ini yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong? Berikan tanda centang seperti ini ya soleh-soleha pada kolom di bawah benda yang bisa diukur dengan jangka sorong. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan selesaikan modulnya soleh-soleha. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.